Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Apri Al-Quran Channel. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan pertemuan kita pada mata pelajaran geografi ya di kelas 11. Ini merupakan lanjutan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia, sub materi tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Ini merupakan pembahasan ketiga ya, setelah dinamika kependudukan Indonesia. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang yang pertama sumber data kependudukan, kemudian analisis data kependudukan, serta kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Baik, langsung saja kita akan bahas terlebih dahulu tentang kualitas penduduk ya. Mengapa kualitas penduduk ini perlu kita ketahui gitu ya. Kemudian biasanya ya kualitas penduduk ini berkaitan dengan negara maju ya. Katanya negara maju itu negara yang memiliki kualitas penduduk tinggi. Apakah kita tidak memiliki kualitas penduduk yang baik gitu kan? Oke, kita lihat lebih dahulu ya. Apa sih sebenarnya kualitas penduduk itu? Secara definisi ya, kualitas penduduk diartikan sebagai sebuah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pandang, sangan, papan, ya, perumahan, ya, kesehatan maupun pendidikan. Jadi ya penduduk yang berkualitas itu yaitu penduduk yang bisa memenuhi kebutuhannya ya, untuk kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan hidup lainnya. Kemudian bagaimana sih kriteria penduduk yang berkualitas gitu ya? Apa saja sih ciri-cirinya dia berkualitas? Penduduk yang berkualitas bisa dilihat yang pertama dari pendapatannya ya. Kemudian kesehatan, bagaimana tingkat kesehatannya, serta bagaimana pendidikan yang dia tempuh. Oke, langsung saja kita akan kita lihat pembahasan tentang bagaimana sih pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi kriteria penduduk berkualitas ya. Yang pertama pendapatan ya. Secara definisi, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi atau perorangan gitu ya, dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggannya. Ini pengertian pendapatan secara umum ya, dimana pendapatan ini ya berkaitan dengan status ekonomi penduduk ya, dimana penduduk dengan pendapatan tinggi biasanya akan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya ya, seperti makanan, pakaian, dan yang tadinya ya. Kemudian dalam sebuah negara ya, pendapatan ini biasanya dihitung dengan pendapatan per kapita ya, dimana pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara, yang mana pendapatan per kapita ini dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan nasional suatu negara ya, GNP Gross National Product, dibagi dengan jumlah penduduk tersebut ya. Secara umum rumusnya dapat dilihat ya, PCI ya pendapatan per kapita ya, Gross National Product per jumlah penduduk ya. Jadi per capita income ini PCI ya, GNP ya, Gross National Product. Jadi berapa pendapatan negara totalnya selama 1 tahun ya, dibagi dengan berapa sih jumlah penduduk dalam negara tersebut ya, dapatlah pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua ya, kesehatan ya. Kesehatan ini menjadi modal utama dalam melihat kualitas penduduk ya, dimana penduduk yang sehat ya akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas, baik itu untuk bekerja maupun untuk melaksanakan pendidikan ya. Di mana akhir-akhir ini ya kesehatan menjadi modal utama dan menjadi sangat mengerikan ya, karena adanya pandemi ya, di mana kesehatan sangat dijaga betul-betul ya, karena adanya wabah virus yang saat ini melanda dunia kita ya. Ini jadi musibah dunia ya. Oleh karena itu ya, kesehatan itu perlu dijaga, di mana kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh fasilitasnya ya. Daerah yang dengan fasilitas kesehatan lengkap sangat mendukung tingkat kesehatan penduduk.
Jadi fasilitas kesehatan ini berkaitan dengan eh, rumah sakit, ya, puskesmas, kemudian klinik, ya, tempat praktek, apotek dan sebagainya, serta berkaitan juga dengan fasilitas lain, ya, seperti tenaga medisnya yaitu dokter, ya, para medis, apoteker, bidan, ya, dan lain sebagainya. Dalam melihat tingkat kesehatan suatu penduduk, ya, dapat dilihat berdasarkan tingkat kematian bayi maupun angka harapan hidup. Apa sih perbedaan tingkat kematian bayi, ya, dengan angka harapan hidupnya? Yang pertama, tingkat kematian bayi menjadikan sebuah parameter, ya, kesehatan penduduk, di mana kelahiran bayi biasanya ditandai dengan adanya tanda-tanda awal kehidupan seperti bergerak, bersuara, ya, kemudian peka terhadap rangsangan, ya. Misalnya bayi ketika lahir itu menangis, ya, bergerak. Kemudian indikasi kesehatan bayi yang lahir hidup dipengaruhi oleh tingkat kesehatan ibunya, penggunaan gizi keluarga, serta daya dukung dari fasilitas kesehatan tadi, ya. Sehingga makin tinggi angka kematian bayi, maka otomatis akan diasumsikan bahwa makin rendahnya lah kualitas kesehatan penduduk, ya. Menurut data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, ya, bahwa angka kematian bayi di beberapa daerah Indonesia mengalami penurunan, di mana menurunnya angka kematian bayi, ya, di Indonesia menunjukkan tingkat kualitas kesehatan penduduk semakin baik, ya. Di mana dahulu kita lihat orang-orang tua kita atau kakek nenek kita, ya, memiliki anak yang banyak sampai belasan orang, 12 orang, sampai ada yang 10 orang, 9 orang, ya. Namun yang bisa hidup sampai usia dewasa bahkan sampai tua itu paling ada 7 orang atau 8 orang atau hanya 5 orang. Biasanya dari 10 orang yang meninggal bisa sampai 5 orang, ya, di waktu bayi atau waktu kecil. Ini menandakan bahwa kualitas kesehatan penduduk dahulu, ya, sangat kurang. Mengapa? Karena fasilitas kesehatan zaman dulu pun sangat minim sekali, ya. Bahkan untuk proses pelahiran atau persalinan yang mereka lakukan di bidan kampung, ya. Di mana bidan kampung yang memiliki alat dan peralatan dan pengetahuan yang sangat minim, ya, serta obat-obatan yang masih sangat manual lah, ya, masih banyak alami lah. Nggak seperti sekarang, ya, udah banyak pengetahuan baru, ilmu baru, ya. Oke, lanjut, ya, angka harapan hidup, ya. Yang kedua, setelah tingkat kematian bayi, angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini merupakan berapa sih usia rata-rata, ya, harapan bayi ketika lahir sampai dia meninggal, ya. Dimana angka harapan hidup ini menjadi sebuah indikator kualitas penduduk, ya. Makin tinggi angka harapan hidup saat lahir, maka makin tinggi pula kesehatan penduduk. Dimana sebuah penelitian mengatakan bahwa usia harapan hidup itu bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat kesehatan fisik manusia itu saja, ya, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini sangat berhubungan dengan rasa kepuasan dalam menjalani kehidupan, ya. Salah satu mental yang harus diisi, ya, dari keagamaan juga sangat penting, ya. Di mana perasaan tentram dan damai merupakan wujud dari sikap mental yang sehat tadi. Jadi tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup ini merupakan indikator kesehatan untuk melihat kualitas penduduk, ya. Yang terakhir, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pencapaian kualitas pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari persentase angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, serta rata-rata lama sekolah, ya. Apa sih beda antara HLS dengan RLS, ya? Harapan lama sekolah didefinisikan, ya, diartikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Jadi harapannya kira-kira berapa lama sih dia bisa sekolah, gitu, ya. Kemudian rata-rata lama sekolah
Ini merupakan realnya ya, merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Di mana hasil IPM ya, Indonesia tahun 2019 bersumber dari BPS ya, menyatakan bahwa angka harapan hidup rata-rata lama sekolah yang diperoleh dari total jumlah penduduk kita itu sekitar 8,34 ya. 8 tahun ya, 8 tahun lebih lah gitu ya. Artinya ketika kita sekolah di umur mulai sekolah ya, anak-anak itu mulai melaksanakan pendidikan formal itu kelas 1 SD di usia 6 tahun ya. Maka ketika rata-rata lama sekolahnya 8 tahun, jadi di kira-kira diperkirakan ya, rata-rata lama sekolah kita sekitar 8, berarti kelas 8 ya. Jadi kelas SD 6 tahun, SD 6 tahun ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP ya, kelas 7, kelas 8. Jadi diperkirakan rata-rata lama sekolah penduduk kita itu sampai kelas 8 SD. Kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP lah zaman dulu gitu ya. Kemudian harapan lama sekolah, karena ini merupakan program pemerintah, harapan kita itu sekitar 12 tahun 95 ya. Ya 13 tahunan gitulah ya. Jadi diperkirakan kalau 12 tahun itu sekitar SMA atau D1 lah, 12,95 ya. Ya sekitar SMA atau D1 lah harapannya. Kenyataannya baru ditotalkan ya sekitar 8,34 ya. Sekitar kelas 8 SMP ya. Nah, ini kenyataan kita ya, bahwa standar rata-rata sekolah kita tuh masih tergolong sangat rendah ya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang pendidikan, kesehatan dan pendapatan dari kualitas penduduk kita ya, yang ini sangat perlu diperbaiki ya ke depannya. Yang kedua adalah indeks pembangunan manusia. Ini tema yang penting untuk kita bahas. IPM ya, IPM merupakan singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, yang merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup ya. Di mana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi ya pemerintah membuat sebuah program yang dipergunakan untuk mempermudah proses pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya tadi. Kemudian masyarakat menikmatinya ya, dan diukur dari IPM-nya ini, di mana IPM ini menjadi atau jadi sebagai tolak ukur kemajuan sebuah negara. Nanti daerah-daerah tersebut akan digolongkan berdasarkan IPM-nya ya. IPM yang tinggi, maka dia akan tergolong kepada negara yang maju. Indonesia termasuk, nantilah kita lihat seperti apa IPM kita ya. Gimana tadi kita lihat IPM itu dibagi menjadi 3 tadi, umur panjang dan hidup sehat, ini indeks kesehatannya ya. Kemudian angka harapan hidup dengan umur panjang dan hidup sehat. Kemudian indeks pendidikan dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, hasilnya berupa sebuah pengetahuan ya. Kemudian indeks pengeluaran atau pendapatan tadi ya, dilihat dari pendapatan nasional bruto ya, atau pendapatan per kapita tadi, maka hasilnya berupa standar hidup yang layak ya. Jika IPM-nya tinggi, maka dapatlah standar hidup yang layak. Bagi di mana proses perhitungan IPM ini saat ini mengalami metode atau dilakukan metode yang baru ya perhitungannya. Metode lama ya, angka harapan hidup saat lahir, sekarang masih sama ya. Dulu kita menggunakan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah. Sekarang harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah ya. Karena melek huruf ini kita udah melewati batas untuk buta huruf tadi ya. Karena lewat ya. Kemudian 27 komunitas PP ya. Ini sekarang jadi 96. Rata-rata hitungnya ya, rumusnya udah diperbaiki sekarang. Apa sih manfaat kita mengetahui IPM ya?
IPM ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Kemudian IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU, dana alokasi umumnya. Di mana IPM Indonesia tahun 2018 ya, di sini ada 5 provinsi dengan IPM terendah, yang sangat miris sekali ya, kita Kalimantan Barat termasuk dalam IPM yang rendah juga ya. Walaupun kita di atas dari yang lainnya. Yang terendah adalah Papua 6,84, Papua Barat ya 64, NTT 65, Sulawesi 65 ya, dan kita 67 ya. Oke, sepertinya kira-kira gambarannya IPM kita. Semoga kedepannya lebih meningkat ya. Ini tahun 2019 ya. Dimana kita lihat ya pergerakan IPM kita, trennya selama tahun 2018 ya. Pada tahun 2018 Indonesia mengalami pertumbuhan 0,82 ya, sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian saat ini IPM kita udah mencapai 71,39 ya, ini di tahun 2018 ya. Dimana IPM kita di tahun 2019 mencapai 71,92. Pengeluaran per kapita ya per tahun yang disesuaikan atau sekitar 11,29 ya, pendapatan per kapitanya ya. Kemudian rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup saat lahir itu sekitar 71,34 ya. Jadi 71 tahunan ya angka harapan hidup kita. Walaupun kenyataannya sekarang ya beda-beda lah, tergantung umurnya lagi ya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga